Siap, salam. Terima kasih, Pak. Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, siap, luar biasa. Terima kasih. Pak Guru menyampaikan syukur dan terima kasih atas penyambutan kalian pada kesempatan hari ini. Pak Guru mengecek dulu siapa yang hari ini tidak hadir. Lengkap? Kenapa? Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita semua diajak untuk membuka kegiatan ini dengan doa. Baik, terima kasih banyak anak Budi karena telah membuka kegiatan kita hari ini dengan doa. Jadi kali ini kita bersama-sama belajar satu materi yang tidak asing bagi kita, yaitu suara hati. Coba sekali lagi ulang dulu materi apa yang kita belajar hari ini. Suara hati. Berbicara tentang suara hati, maka sebelum kita masuk pada pembelajarannya, kita harus tahu apakah anak-anakku sekalian sering tidak merasa iba dan empati terhadap kesusahan sesama. Itu perlu kita gali. Lalu kalian juga perlu merasa bahwa ketika berbuat dosa dan bersalah itu merupakan tindakan yang terpuji atau tidak. Lalu selain kita melihat kompetensi-kompetensi yang Anda miliki sebelum pembelajaran itu kita mulai, kita masuk kepada arahnya bahwa sebagai anak bangsa kita harus hidup sesuai dengan falsafah negara. Maka diharapkan pada akhirnya pelajar Indonesia tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Yang berikut, mari kita lihat dalam pembelajaran ini kita menggunakan media gambar dan video. Ya, ada gambar dan video yang akan kita dalami bersama sehingga kita mampu memahami sesungguhnya suara hati itu apa. Ya. Lalu dalam pembelajaran ini anak-anakku sekalian, ya, kalian harus aktif, ya, aktif terlibat dalam pembelajaran ini dengan pengalaman pribadi, dengan kreativitas, imajinasi yang ada, dan juga peroleh informasi-informasi baru. Itu menjadi sebuah baik untuk kita kolaborasi menemukan jawaban-jawaban itu. Lalu dalam kegiatan pendalaman itu ada dialog, diskusi, bisa juga kita sharing pengalaman untuk lebih memahami makna suara hati. Tujuan pembelajaran yang harus kita pahami dan kita dalami hari ini adalah kita harus mampu memahami anugerah suara hati yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, agar kita mampu memahami peran dan fungsi suara hati, bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati. Lalu kita juga diajak untuk berdisiplin terhadap suara hati dalam bertindak dan mewujudkan suara hati dalam hidup. Yang kedua, kita juga mampu memahami makna suara hati menurut ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Ini
yang harus kita capai. Lalu dalam kegiatan ini, anak-anakku sekalian, Pak Guru minta untuk kalian serius dalam menjawab tagihan penilaian ini. Terutama yang di bagian ketiga, pada akhirnya kalian diberikan lembar kerja. Pak Guru bagikan, lalu kamu kerjakan apa yang kamu pahami selama proses pembelajaran berlangsung. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke dalam kegiatan inti kita hari ini. Apa anak-anakku senang nonton film? Nah, Ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalian bisa duduk memperhatikan film ini lalu kita dalami bersama. Baik, film pendeknya sampai di sini. Baik, setelah anak-anak sekalian menonton film pendek tadi, sekarang kita dituntut untuk mendalami apa pesan film yang kita nonton tadi. Lalu apa yang disampaikan dalam cerita film pendek tersebut? Jangan buang sampah sembarangan. apakah itu saja? Jaga lingkungan agar Tetap bersih. menurut kalian secara pribadi, apa pesan dan kesan yang Anda tangkap dari film pendek tadi? Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah sembarangan. Anak-anak, Jangan membuang sampah sembarangan. jangan membuang sampah sembarangan. Baik. Film pendek tadi mengisahkan kepada kita bahwa suara hati itu dapat bekerja dengan baik, dapat berfungsi dengan baik, tidak melalui hal-hal besar. Ya, justru dari hal-hal kecil atau perkara-perkara sederhana, suara hati itu dilatih untuk peka. Contoh tadi misalnya, ya, soal membuang sampah pada tempat. Bagi kita semua, apakah anak-anakku sekalian sering ketika mengkonsumsi makanan ringan yang dibeli dari kios, lalu kemasannya kamu cari tempat sampah atau langsung buang? Jawab dengan jujur. Langsung Langsung buang di mana? Jangan. Jalan. Apakah itu sebuah perbuatan terpuji? Tidak. Untuk itu, untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang suara hati, anak-anakku sekalian, dari 3 bangku deretan ini, kamu duduk menjadi 3 kelompok. Kita kerjakan tugas berikut pendalaman kitab suci. Jadi bergerak, setiap kelompok wajib punya kitab suci. Sekarang kamu buka kitab suci di Roma bab 2 ayat 14 sampai 16. Boleh jawab langsung, boleh bisa ditulis. Oke, waktunya selesai. Baik, kelompok 2. Kita harus mengikuti suara hati diri kita sendiri. Kita harus mengikuti suara hati dalam diri kita sendiri. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Jawabannya dia tangkap dari pesan kitab suci itu, ada teks kitab suci tadi bahwa kita harus mengikuti suara hati yang ada dalam diri kita sendiri. Baik, kita kembali ke pembahasan kita ini, anak-anak.
bahwa dalam surat Santo Paulus ya, dia menegaskan kepada kita bahwa di dalam diri kita ini ada dua hukum. Tadi jelas tidak bacaan tadi? Bahwa di dalam diri kita itu ada dua hukum, yaitu pertama hukum Allah dan hukum dosa. Hukum Allah, Taurat itu hukum yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Hukum dosa, keduanya itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju pada kejahatan. Baik, untuk mendalami dokumen kitab suci, di sini Pak Guru membagikan lembar kerja. Kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Nanti dokumen-dokumennya itu Pak Guru tampilkan, kalian langsung menjawab. Kalau yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Baik, terima kasih anak. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita mendalami kitab suci dan dokumen gereja tadi, ada beberapa poin yang harus kita pahami bersama. Baik bagi hidupnya dan memuliakan Tuhan. Bisa tidak anak-anak? Bisa. Maka belajarlah untuk hidup sesuai hati nurani. Apakah anak-anak sekalian ya, sudah menuruti dorongan hatimu selama hidup ini? Belum. Apakah Anda tetap mempertahankan nilai kearifan lokal leluhur untuk menjaga atau mempertahankan jati dirimu sebagai anak bangsa Indonesia? Apakah perlu? Belum. Perlu ya? Ya. Apakah Anda selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh karya dan perjuangan hidup? Ya. Maka kita belajar menuruti suara hati kita masing-masing untuk menentukan keputusan yang tepat bagi diri kita. Karena suara hati itu adalah suara Allah. Baik anak-anak, rangkuman terakhir kita sudah sampai di situ. Untuk pertemuan kita pada berikutnya, pertemuan kita pada minggu berikutnya, itu anak-anak kita akan belajar bersama tentang bagaimana bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Jadi sampai di sini dulu anak-anakku sekalian. Pak Guru minta anak DJ Maria untuk memimpin kita dalam doa dengan doa yang dipandu lewat monitor. Silakan. Anak DJ Maria bisa berputar. Kita semua diajak berdiri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan.